Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita kembali lagi di pembelajaran matematika teknik untuk pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang himpunan. Untuk yang lulusan SMA, kemungkinan ini sudah diberikan ya. Saya juga mungkin di SMK juga sudah, tapi tidak sebanyak SMA. Tetapi akan kita bahas lebih detail. Kemudian di akhir nanti tolong untuk mengerjakan tugas yang akan saya upload di e-learning. Kalian bisa kerjakan dan boleh berdiskusi ya. Saya tekankan lagi, boleh berdiskusi. Tetapi untuk jawaban dan cara itu bisa dibedakan seperti itu. Diskusi di kuliah itu wajar, tetapi bukan untuk mengcopy paste atau menduplikat seperti itu. Oke, kita mulai saja. Kita hari ini akan membahas tentang himpunan. Apa himpunan itu, kemudian apa jenis-jenisnya, kemudian seperti apakah himpunan itu di matematika. Mari kita masuk di materi yang ketiga ini untuk pertemuan yang keempat. Yang pertama adalah pengertian ya. Jadi himpunan itu kan suatu kelompok atau suatu, kalau bahasa Indonesia adalah organisasi. Organisasi itu dibentuk karena memang satu rumpun seperti itu. Ada kriteria tertentu yang membedakan himpunan satu dengan himpunan yang lain. Jadi bisa diartikan bahwa untuk menjadi sebuah himpunan maka harus ada yang namanya spesifikasi yang jelas. Contoh, di sini ada jelek, cantik, seksi, cerdas, dan tinggi. Apakah di sini ini suatu himpunan? Contoh himpunan orang-orang jelek, himpunan orang-orang cantik, kemudian ada himpunan orang-orang seksi, ada juga himpunan orang-orang cerdas, dan himpunan orang-orang tinggi. Apakah ini suatu himpunan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada spesifikasi yang detail untuk suatu himpunan itu. Contohnya jelek. Jelek itu relatif ya. Jelek menurut orang lain belum tentu orang lain yang lain juga bilang itu jelek. Begitu pula dengan cantik, seksi, cerdas, dan tinggi. Kenapa tinggi ini tidak termasuk dalam himpunan? Karena tinggi ini tidak jelas. Ketika kamu cuma 160 cm, kemudian lihat ada 170, orang yang tingginya 170, itu kamu bisa ngomong tinggi. Tetapi untuk yang orang yang 2 meter, melihat orang yang 170 itu tidak tinggi. Nah, berarti apa yang membuat himpunan itu tidak pas? Yaitu adalah sifat ya. Jadi tidak mengandung kata sifat. Nah, itu kata kuncinya. Jadi himpunan itu spesifik. Apa, berapa, sampai segini itu spesifik. Nah, yang tidak spesifik adalah kata sifat seperti itu. Oke, kita akan masuk di istilah dalam himpunan. Jadi nanti kalian akan lihat di sini ada seperti tapi terbalik ya, terbalik ke kanan. Ini adalah ini artinya adalah termasuk dalam anggota. Oke. Jadi ya, kemudian kalau ke kanan tapi dicoret, ini berarti bukan anggota himpunan seperti itu. Nah, contoh di sini ada A mempunyai himpunan A, B, C, D, E, F. Maka jumlah himpunannya bisa ditulis dengan N, A, itu adalah 6. Seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga ini adalah penulisan himpunan. Jadi ada beberapa cara untuk menulis himpunan. Yang pertama adalah cara tabulasi, kemudian yang kedua pencirian, yang ketiga adalah simbol baku. Apa saja? Oke, ini cara contohnya.
Jadi tabulasi itu contohnya ada himpunan A. Itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, titik-titik. Titik-titik ini artinya adalah sampai banyak ya. Jadi bisa disingkat dengan titik-titik seperti ini. Tapi kalau jelas sampai ke berapa, ditulis saja. Tapi karena mungkin ini banyak, jadi hanya titik-titik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pencirian. Nah, pencirian ini lebih spesifik ya. Jadi contohnya A, ini A, sorry. A himpunan bilangan cacah yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berarti berapa? Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 masuk enggak? Tidak, karena himpunan yang masuk di sini adalah lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka inilah adalah pencirian ya. Jadi spesifik cirinya seperti apa yang diinginkan. Kemudian adalah simbol baku. Di matematika itu ada beberapa simbol yang disimbolkan dengan huruf kapital, kemudian di bawah ya. Jadi ada P itu himpunan bilangan bulat positif, Z himpunan bilangan bulat, kemudian Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita akan mengenal tentang diagram Venn. Apa itu? Nah, ini adalah salah satu diagram Venn. Diagram Venn itu terdiri dari kotak, ya. Ini di sini ini biasanya menggambarkan bilangan semesta. Bilangan semesta itu adalah bilangan yang memuat semua bilangan yang ada di suatu himpunan seperti itu. Ada nama himpunan A. Himpunan A terdiri dari 2, 1, dan 5. Kemudian B ada 3, 4, 7, dan 8. Nah, di luar itu ada himpunan yang tidak masuk di dalam lingkaran ya, atau himpunan yang spesifik A atau B, itu ada 6, 9, 10, dan 0. Tapi semua bilangan A, B, ataupun yang tidak masuk di A dan B, itu termasuk himpunan semesta. Jadi tulis himpunan semesta itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Paham ya? Oke, ini gambaran awal. Nanti diagram Venn ada banyak tipe, tapi ini untuk gambaran awal bahwa diagram Venn itu bentuknya seperti ini. Kemudian ini untuk macam-macam himpunan, yang pertama adalah himpunan kosong. Seperti apa? Nah, ini adalah himpunan kosong. Apa maksud himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang walaupun ada spesifik aturannya, tetapi tidak bisa diinterpretasikan. Contohnya ini. A itu himpunan mahasiswa jurusan ekonomi dan bisnis Umsida angkatan 2015-2016 yang mempunyai tinggi badan di atas 3 meter. Nah, ini secara aturan ada. Oke ya, secara pencirian ada, tetapi untuk interpretasinya ataupun deskripsinya tidak ada, karena tidak mungkin ada yang lebih dari 3 meter. Dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua adalah himpunan semesta. Ya jelas ya, himpunan semesta tadi adalah himpunan yang mencakup semuanya. Jadi di dalam suatu diagram Venn itu ada himpunan yang disimbolkan dengan bulat oval itu ya. Itu termasuk himpunan apa dan apa. Nah, himpunan semesta adalah kotaknya itu. Jadi semua yang ada di kotak itu adalah himpunan semesta seperti itu. Oke. Kita masuk yang selanjutnya adalah hubungan antar himpunan. Jadi ada himpunan yang sama ya. Ini himpunan sama seperti apa? Jadi dua buah himpunan, contohnya A dan B, dikatakan sama. Itu jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B, dan juga setiap anggota B merupakan anggota di A. Seperti itu. Jadi himpunan sama itu ya karena suatu himpunan ketika penciriannya sama, itu disebut himpunan yang sama. Boleh toh? Boleh. Contohnya himpunan, contohnya ini di dunia nyata ya. Contohnya adalah kelompok sepeda fiksi seperti itu. Di berbagai daerah sama.
contohnya Jogja dan Solo. Ya, walaupun bentuknya beda daerah, tetapi dengan dia penciriannya sama, maka itu disebut dengan himpunan yang sama. Karena mereka sama-sama suka dengan sepeda fiksi seperti itu. Contohnya, itu contohnya saja. Nah, kemudian yang contohnya ini, seperti itu ya. A itu contohnya adalah 0, himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan B itu adalah X yang kurang dari 9. Dan X adalah bilangan cacat. Maka B bisa ditulis dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Jadi sama, memang sama walaupun dengan pencirian yang agak berbeda. Tapi ketika dideskripsikan itu sama, seperti itu. Itu adalah himpunan yang sama. Itu himpunan bagian ya. Nah, ada sebuah diagram Venn. Nah, bila dilihat, dilihat ini A, ini himpunan bagian dari B. Karena A, himpunannya ada di dalam circle atau lingkungan di himpunan, jadi termasuk himpunan B. Tapi belum tentu semua himpunan B itu termasuk dari A. Tapi A itu kalau dideskripsikan masuk di himpunan B seperti itu. Gitu ya. Jadi simbolnya adalah U tapi tidur ya, seperti itu. Jadi U tidur seperti itu. Ini adalah simbolnya. Oke, kemudian himpunan lepas. Apa itu himpunan lepas? Nah ini. Himpunan lepas apabila tidak di dalam suatu himpunan semesta, contohnya ada himpunan A dan B. Lepas itu adalah tidak ada hubungan. Maksudnya A mempunyai himpunan sendiri, B mempunyai himpunan sendiri, seperti itu. Nah, tetapi masih dalam satu himpunan semesta. Maka disimbolkan dengan A. Ini namanya irisan ya. Kalau nanti kita akan bahas. Ini irisan B, tetapi tidak berhubungan atau lepas seperti itu. Ini simbolnya tidak berhubungan atau lepas. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada himpunan bersilang. Seperti apa himpunan bersilang itu? Nah, ini himpunan bersilang apabila memang himpunan, contohnya ada himpunan A dan himpunan B. Maka di tengah ini adalah salah simbol bahwa mereka ada ikatan. Jadi ada beberapa himpunan A dan himpunan B sama, tetapi tidak semua. Nah, takutnya di situ. Tidak semua himpunan sama seperti itu, tapi ada yang sama. Nah, simbolnya nanti N ya. Ini nanti namanya irisan seperti itu. Oke, himpunan ekuivalen. Ini ekuivalen ya. Jadi contohnya A ekuivalen dengan himpunan B. Dilambangkan A, terus kemudian simbolnya itu B. Nah, seperti apa? Contohnya ini. A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. B, A, B, C, D, E, F. Nah, maka ekuivalennya adalah jumlah kedua himpunan itu. A itu jumlahnya 6. B 6. Maka A dan B ekuivalen secara jumlah. Seperti itu. Nah, itu namanya himpunan ekuivalen. Jadi yang dilihat bukan pencerian himpunan, tetapi adalah jumlah himpunannya seperti itu. Nah, kemudian himpunan kuasa. Seperti apa himpunan kuasa? Nah, seperti ini ya. Jadi himpunan kuasa dilambangkan dengan P kurung A seperti itu. Contoh, himpunan A itu A, B, C. Nah, himpunan bagian A itu seperti apa? Maka caranya adalah perkalian silang ya. Jadi kita terus dulu A, B, C, kemudian A dengan B, A dengan C, kemudian B dengan C, dan terakhir adalah A, B, dan C. Seperti itu. Nah, ini namanya himpunan kuasa. Oke, nanti untuk materi ini bisa diulang-ulang ya di video di YouTube, sehingga mungkin suatu hari nanti lupa
dan ada soal seperti ini bisa dikerjakan. Masuk yang selanjutnya adalah operasi himpunan. Oke, yang pertama ada irisan dan ada gabungan. Nah, ini tadi sudah saya sedikit singgung. Apa itu irisan dan bagaimana contohnya, contoh di diagram Venn. Kemudian gabungan ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini adalah salah satu bentuk irisan. Nah, ini adalah irisan ya. Jadi, misal A itu himpunannya A, B, C, D, E, F. Kemudian B adalah A, E, G. Nah, A dan B itu ada irisannya. Apa? Itu adalah A dan E. Maka di gambar, di diagram Venn bahwa B, C, D, E, D, F ini masuk di himpunan A. Kemudian G masuk di himpunan B. Tetapi untuk A dan E itu adalah irisan kedua himpunan itu karena sama. Simbolnya adalah N seperti ini ya. N seperti ini. Tapi bukan N, tapi ini seperti N. Jadi nanti untuk menulisnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang kedua ini adalah gabungan. Kenapa gabungan? Karena memang hampir sama ya. Jadi contohnya gabungan antara A, B, C, D, F, kemudian himpunan B, A, E, G. Gabungannya seperti apa? Gabungannya seperti menjadi A, B, C, D, E, F, G. Seperti ini. Ini digabung ya. Digabung. Bahwa kedua gabungan ini, kenapa tidak menjadi satu lingkaran? Karena A dan B itu mempunyai himpunan yang berbeda, hanya A dan E yang sama seperti itu, tapi digabungkan maka menjadi seperti ini. Jadi arsiran ini menandakan bahwa semua menjadi satu, walaupun tidak semua sama seperti itu. Kemudian adalah komplement. Nah, ini komplement ya. Jadi jika diberikan himpunan universal seperti ini, komplement dari A dilambangkan dengan A aksen dan himpunan semua objek di S yang tidak masuk di A. Seperti itu. Jadi contohnya ada bilangan semesta 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian B itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Maka aksen B itu siapa? Nah, kalau S-nya semestanya sudah kita tahu dan B-nya adalah sekian, maka B aksen yang tidak termasuk B tapi masuk di S itu adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Itu namanya komplement. Nah, yang satu adalah seperti ini ya. Jadi selisih ya, selisih himpunan. Jadi misalnya ada yang ini contoh 2.17. Misalnya A itu himpunannya, anggotanya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian B adalah A, E, G. Maka selisih himpunan A dan B adalah B, C, D, F. Seperti itu. Nah, berarti untuk menyelesaikan selisih ini adalah himpunan yang memiliki lebih banyak anggota itu dikurangi dengan himpunan yang lebih sedikit anggotanya seperti itu. Kenapa A dan E tidak termasuk di sini? Karena A dan E itu berhubungan sehingga yang selisihnya itu hanya B, C, D, F. Oke. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Untuk tugasnya silakan nanti dibuka di e-learning, dikerjakan ya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.